Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Hanun dan rekan saya Olivia Fajrin. dan satu lagi. Kami Hidayah. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai praktik konseling kelompok dengan topik insecure. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Agar acara kita ataupun kegiatan kita berjalan dengan lancar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Agar pelaksanaan kegiatan kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita saling mengenalkan. Baik, perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah Hanun. Ibu berasal dari Kampar dan Ibu merupakan guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Perhentian Raja ini. Mungkin anak-anak Ibu sudah saling mengenal, apa belum? Tidak, Bu. Oke, boleh. Siapa dulu yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Olivia Fajrin. Biasanya dipanggil Olive. Saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Oke, salam kenal Olive. Oke, selanjutnya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Rami Daya. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Salam kenal Anu. Salam kenal Rahmi. Tadi kita sudah mengenal satu sama lain dengan memperkenalkan diri. Nah, tentunya anak-anak ibu dengan berkumpulnya kita pada pagi hari ini, maka tentu anak-anak ibu sudah melihat pengumuman yang ibu tempel di mading kemarin. Nah, apakah anak-anak ibu sudah mengetahui apa tujuan kita berkumpul pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, benar sekali. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu apa itu konseling kelompok atau pernah mengikuti yang namanya konseling kelompok? Belum, Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah, baik. Kalau begitu, jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di mana pada kegiatan ini adanya yang disebut dengan pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Pada saat ini yang disebut pimpinan kelompok itu adalah ibu dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Jadi selama 25 menit ke depan kita akan melaksanakan yaitu kegiatan konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Nah, pada kali ini ibu mengambil topik ataupun pembahasan mengenai permasalahan insecure tadi. Nah, jadi diharapkan untuk pada anak ibu dapat menyampaikan semua permasalahannya dengan baik dan jelas ya. Iya, Bu. Baik. Lalu adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah meningkatkan kemampuan anak-anak ibu nih dalam bersosialisasi dengan teman dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, meningkatkan dalam kepercayaan dalam menyampaikan pendapatnya, lalu menambah wawasan dan pengetahuan kalian serta dalam mampu memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialami diri sendiri ataupun teman tadi. Baik, seperti itu. Ya, Bu. Nah, bagaimana dari yang telah Ibu sampaikan? Apakah anak-anak Ibu mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Nah, satu lagi di dalam konseling kelompok ini ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan, yaitu mengenai asas-asas apa saja yang ada dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini tentunya semua permasalahan yang nanti anak ibu sampaikan tidak boleh dibahas lagi pada saat kita telah keluar dari ruangan ini. Apakah anak ibu mengerti? Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya itu adalah asas keterbukaan, di mana ibu harapkan anak-anak ibu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dialami nantinya. Oke? Nah, selanjutnya ada asas yang ketiga, yaitu asas kesukarelaan, di mana dalam proses konseling kelompok ini anak-anak ibu tidak adanya paksaan dalam pelaksanaannya. Anak-anak ibu secara sukarela datang ke dalam ruangan bimbingan dan konseling ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana pada saat konseling kelompok ini berjalan dan berlangsung diharapkan untuk tetap mematuhi norma-norma dan menerapkan norma-norma yang ada dalam proses konseling. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti, Bu. Baik. Sebelum kita
kita beralih ke sesi selanjutnya. Bagaimana kalau kita melaksanakan game untuk sebagai pemanasan terlebih dahulu? Bagaimana? Boleh Bu, setuju. Oke. Nah, dalam game ini Ibu namakan game kebun binatang, di mana nanti anak Ibu memilih satu nama binatang. Nah, nanti pada saat Ibu memberikan sebuah instruksi, nama binatang yang Ibu sebutkan harus mengikuti instruksi yang telah Ibu sampaikan. Bagaimana, mengerti? Mengerti Bu. Oke, Ibu contohkan ya. Nanti misalkan Olive mengambil hewan buaya. Pada saat Ibu bilang buaya, jentikkan jari, maka Olive secara otomatis seperti ini. Oke, apakah mengerti? Baik Bu. Oke, baik. Olive memilih hewan apa? Kan Bu. Baik. Kalau Rahmi? Kanguru. Oke, kanguru. Ibu mulai ya gamesnya ya. Baik Bu. Oke. Kanguru, tepuk tangan. Ikan, jentikan jari. Oke. Oke, selanjutnya buaya, angkat tangan. Oke. Ikan, angkat tangan kiri. Oke. Kanguru, pegang kepala. Oke, cukup sekian ya gamesnya. Baiklah, tadi kan kita sudah memulainya dengan games nih. Bagaimana kira-kira perasaan anak Ibu? Senang Bu, jadi lebih enjoy dan tidak nervous. Oke. Seru sekali Bu. Oke. Lalu kira-kira apa manfaat yang anak-anak Ibu dapat rasakan setelah kita melaksanakan games tadi? Untuk melatih konsentrasi dan mencairkan suasana Bu. Oke, kalau dari Olive? Supaya kita lebih semangat Bu dan menjadi lebih enjoy. Oke, sip. Oke, Ibu berharap setelah kita melaksanakan game tadi, kita menjadi lebih semangat, fokus, tetap konsentrasi dan secara aktif dalam melaksanakan proses konseling ini ya. Kalau begitu, tadi kan Ibu telah menjelaskan apa itu namanya konseling kelompok. Jadi, apakah kalian sudah siap melaksanakan yang namanya konseling kelompok ini? Siap Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita memasuki kegiatan utama kita, di mana nanti secara bergantian anak Ibu menjelaskan permasalahannya masing-masing yang telah tadi kita sepakati di awal ya. Di mana tidak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi, di mana karena kita kan sudah menunjang namanya asas kerahasiaan. Yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan bisa. Sudah bisa kita mulai? Bisa Bu. Nah, siapa kira-kira dari anak Ibu yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, dari Rahmi ya. Oke, silakan Rahmi. Jadi permasalahan saya terkait dengan kurang rasa percaya diri saya Bu, di mana karena kecelakaan yang saya alami tahun lalu bekas luka yang cukup besar di diri saya, seperti teman-teman dan ibu lihat tadi. Apabila saya harus tampil di depan teman-teman dan ibu guru, saya kurang percaya diri akibat hal tersebut. Tiap malam saya juga menangis karena hal ini. Akibatnya saya kurang fokus belajar, saya kurang fokus untuk mengerjakan tugas dan tidak maksimal untuk tampil di depan orang. Jadi permasalahan Ami mengenai rasa kurang percaya diri akibat luka yang ada pada muka Ami gitu ya. Iya, Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan permasalahan dari Olive ya. Silakan Olive. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, Ibu dan teman-teman, saya memiliki permasalahan yaitu mengenai berat badan saya. Nah, bisa dibilang bahwa berat badan saya ini melebihi berat badan yang harusnya saya miliki Ibu dan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dan Ibu sebelumnya udah pernah lihat berat badan saya sebelumnya. Jadi karena berat badan saya yang sudah melebihi ini, banyak teman-teman yang mengejek saya dan mengolok-olokkan saya. Jadi saya merasa sedih karena berat badan saya ini. Karena itu banyak dari teman-teman saya yang mengejek saya mengenai berat badan saya ini Bu. Dan teman-teman yang membuat saya menjadi malu untuk melakukan apapun kegiatan yang ada di sekolah. Karena berat badan saya ini, saya menjadi kepikiran, bisa dilihat mungkin Ibu dan teman-teman bahwa nilai saya turun di semester ini. Saya bahkan sering terpuruk jika sudah berada di rumah, sehingga saya tidak takut untuk merasa keluar rumah, terutama untuk ke sekolah. Baik, jadi permasalahan Olive ini mengenai rasa kurang percaya diri ya, insecure terhadap berat badannya pada saat ini, di mana akibat cemoohan yang diberikan oleh teman-teman seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Semuanya telah menyampaikan permasalahan. Jadi permasalahan yang telah disampaikan tadi hanya pada kesempatan kali ini kita akan membacakan secara
namun karena keterbatasan waktu yang kita punya, kita hanya memiliki waktu 25 menit, maka hanya satu permasalahan pada minggu ini yang dapat kita selesaikan. Nah, untuk permasalahan selanjutnya atau permasalahan satu lagi akan diselesaikan pada pertemuan kita ke depannya ataupun minggu depan, oke? Nah, kira-kira permasalahan siapa nih yang sebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu? Untuk saat ini mungkin semuanya ingin permasalahannya segera diselesaikan, Bu. Tapi menurut kami lebih baik permasalahan Olive segera kita selesaikan, Bu. Karena akibat dari permasalahan tersebut cukup besar, Bu, dan sangat mempengaruhi kehidupan sekolah Olive. Baik, bagaimana Olive? Apakah Olive tidak keberatan? Apakah boleh Ibu dan Ami? Tentu saja saya setuju. Baiklah, sesuai keputusan anak-anak ibu, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Olive. Nah, tadi Olive telah menyampaikan bahwasannya permasalahannya tentang cemooh yang disampaikan oleh teman-temannya yang mempengaruhi motivasi belajarnya di sekolah mengenai berat badannya tadi ya Olive. Baik, mungkin kepada Olive boleh menceritakan lebih detail permasalahan yang dialami oleh Olive. Silakan, Nak. Iya Bu, jadi awalnya seperti yang Ibu dan Rahmi lihat bahwa sebelum adanya sekolah online berat badan saya tidak seperti ini. Jadi saya belum pernah merasakan perasaan yang seperti ini, yaitu sedih karena mendengar omongan dari teman-teman. Nah, saya juga kaget, tentunya saya kaget Bu dengan perubahan yang terjadi pada berat badan saya, dan ditambah dari omongan teman-teman sekelas saya maupun teman-teman saya lainnya yang di luar sana, membuat saya menjadi lebih insecure, sampai saya takut untuk bertemu dengan orang lain di luar. Karena setiap kali mereka membicarakan berat badan saya menjadi kepikiran sampai saya menangis. Jadi saya karena perasaan sedih tersebut, saya lupa untuk mengerjakan tugas saya, dan akhir-akhir ini saya juga merasa malas ke sekolah Bu, karena dari omongan-omongan teman-teman itu saya menjadi takut karena saya belum terbiasa Bu, karena saya pertama kali merasakan hal seperti ini Bu. Baik, Ibu memahami dan Ibu juga merasa sedih atas permasalahan yang Olive alami, di mana permasalahan ini cukup berat ya dan cukup serius. Lalu apakah Ami ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada Olive? Ada Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman yang Olive maksud itu tersebar di seluruh sekolah atau hanya teman-teman sekelas Olive saja? Untuk itu yang berbicara kepada saya hanya teman-teman sekelas. Lalu apakah teman-teman terdekat kamu juga berbicara seperti itu juga? Untuk teman-teman terdekat saya tidak, mereka baik kepada saya, bahkan mereka selalu menguatkan saya. Oh bagus, kalau boleh tahu apakah Olive tahu penyebab naiknya berat badan Olive? Seperti yang kita lihat semenjak pandemi ini semua kegiatan dibatasi dan saya hanya di rumah saja. Sebelumnya saya memang ada olahraga rutin di lapangan, namun semenjak pandemi ini saya tidak pernah lagi berolahraga. Seperti itu, apa keluarga Olive mendukung? Alhamdulillah mendukung. Baik, jadi permasalahan Olive sangat mempengaruhi dan merubah lingkungan di sekitar Olive ya. Yang Ibu rasakan tadi ataupun yang telah Ibu dengar tadi, teman-teman Olive, apakah ada solusi nih ataupun jalan terbaik kira-kira nih Ami untuk Olive dalam menghadapi permasalahan yang sedang ia alami? Saya ingin memberi saran kepada Olive ya Bu. Oke, silahkan. Baik Bu, jadi seperti ini Olive. Tadi kan Olive menyampaikan bahwa keluarga Olive sangat mendukung Olive. Bisa kita simpulkan bahwa keluarga Olive sangat menyayangi Olive, yang mana pasti akan tetap dilindungi dan masih banyak orang yang mempedulikan Olive. Coba Olive bayangkan deh, tadi kan Olive bilang kalau Bunda Olive sampai menangis melihat seperti ini. Bayangkan apabila Bunda Olive malah harus melihat anaknya yang dia sayang malah menjadi lebih terpuruk seperti ini. Apalagi Olive anak yang pintar dan juga cantik. Bunda Olive akan tambah sedih apabila Olive menjadi tidak semangat untuk sekolah lagi. Lalu lihat, tidak semua orang akan memandang Olive itu jelek atau buruk seperti yang dipikirkan Olive sendiri. Iya Rahmi. Daripada Olive hanya memikirkan hal yang membuat Olive sedih, mendingan kita berusaha untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka.
dan muka tidak akan mempengaruhi kemampuan Olive. Bahkan saya sangat iri kepada Olive. Sudah pintar, cantik lagi. Seandainya Olive dapat menerima diri sendiri dan tetap semangat, pasti Olive bisa bangkit dan orang yang terdekat Olive akan kagum kepada Olive. Tentunya saja terutama adalah Bunda Olive. Baik, itu tadi solusi yang telah disampaikan oleh Rahmi ya, di mana Rahmi tadi menyampaikan Olive harus lebih fokus kepada lingkungan yang mendukung dan tentunya akan membuat Olive merasa lebih nyaman. Kemudian Olive harus lebih semangat melihat dari dukungan yang telah diberikan oleh lingkungan ataupun teman-teman sekitar Olive yang baik tadi. Lalu apakah masih ada lagi, Ami? Masih ada, Bu. Saya percaya bahwa Olive akan kembali bangkit. Kita sama-sama berusaha untuk bisa bangkit ya Olive. Saya juga ingin memberitahu Olive tips yang bisa mengurangi berat badan seperti banyak mengkonsumsi air putih dengan begadang, tidak makan di malam hari, dan tidak banyak makan yang berminyak. Dan pastinya bisa melakukan kegiatan olahraga rutin yang biasa Olive laksanakan meskipun di rumah. Dan Olive jangan terlalu memikirkan perkataan mereka yang menyakiti hati Olive. Lebih baik Olive mengisi waktu Olive untuk melakukan hal yang lebih positif lagi. Dan Olive sukai. Bagaimana Olive? Iya Bu, memang saya belum pernah melakukan saran dari Rahmi. Yang saya lakukan hanya diam dan merasa terpukul hingga terkadang keluarga dan teman-teman saya sulit untuk paham apa yang saya rasakan Bu. Oke, baiklah. Dari beberapa saran yang telah diberikan Rahmi tadi, apakah kira-kira Olive akan bisa segera melaksanakan atau menerapkannya, di mana Olive tidak perlu lagi nih merasa terpuruk dan sedih akan permasalahan yang sedang Olive alami? Insya Allah bisa Bu, karena saya rasa itu harus saya lakukan untuk dapat menerima keadaan saya pada saat ini. Tentunya dengan berada di lingkungan yang mendukung, saya pun merasa lebih semangat dan tidak lagi memikirkan hal buruk lagi, terutama pada berat badan saya. Baik, Olive telah mengambil keputusan tadi ya. Ibu berharap semoga masalah yang dialami Olive ini segera terselesaikan. Semoga dengan adanya perubahan sikap dan perilaku, Olive nanti akan juga merubah pola pikir dari orang-orang sekitar yang telah berbicara ataupun mencemooh Olive yang tidak baik tadi ya. Jadi Olive tidak lagi malas ataupun sedih untuk berkegiatan lagi di sekolah ya. Iya Bu, terima kasih Ibu dan Rahmi karena sudah mau membantu saya dan memberikan saran untuk permasalahan saya. Baik, jadi tadi kita sudah membahas mengenai permasalahan yang dialami oleh Olive, di mana Olive merasa adanya tekanan akibat perubahan yang terjadi pada diri Olive ya, yang menyebabkan munculnya perilaku orang lain yang mencemooh ataupun berkata yang tidak baik kepada Olive, yang menyebabkan Olive merasa sedih, tidak percaya diri, bahkan takut untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Ibu berharap apabila di antara kalian ataupun Ami nanti yang memiliki permasalahan yang dialami oleh Olive juga lebih mampu untuk mengatasinya dan bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kita telah membahasnya pada pagi hari ini ya. Baik Bu. Dan untuk Olive, apakah kita dapat membuat kesepakatan nak bahwa Olive akan menunjukkan dan menerapkan keputusan yang Olive ambil pada hari ini, dan kita akan lihat di pertemuan selanjutnya apakah Olive dapat menerapkan perjanjian kita pada pagi hari ini. Insya Allah bisa Bu, dan saya akan berusaha untuk melakukannya. Baik, kita akan lihat seminggu lagi ya tugas yang Ibu berikan kepada Olive. Semoga tugas-tugas ataupun penerapannya dapat dilakukan dengan baik ya nak. Baik Bu. Baik, dari konseling kelompok ini siapa yang dapat menyimpulkan pembahasan kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Rahmi. Menurut Rahmi, pembahasan hari ini cukup lakukan hal yang kita senangi untuk dapat melupakan hal-hal negatif yang tidak baik di hidup kita. Dan penting bagi kita untuk dapat menerima diri sendiri dan berada di lingkungan yang kita hadapi hari ini dan seterusnya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Rahmi. Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini cukup sekian. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu nih perasaan dari anak-anak Ibu setelah kita melaksanakan konseling kelompok. Siapa yang ingin memulai duluan? Saya Bu. Oke, silakan Olive. Saya merasa konseling kelompok ini penting dan harus dilaksanakan, karena dengan adanya konseling ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan yang sedang dihadapi oleh saya sendiri ataupun teman-teman yang mengikuti konseling kelompok ini. Oke,
luar biasa sekali ya Olive. Bagaimana kalau dengan Ami perasaannya? Saya sependapat dengan Olive Bu. Dengan adanya konseling ini kita mendapatkan banyak pengetahuan dan dapat dengan bebas mengungkapkan pendapat yang kita ingin sampaikan kepada Ibu. Ya Bu, Olive merasa beruntung mengikuti konseling hari ini. Olive dapat melihat dan bertukar pikiran dengan Ibu dan Rahmi. Oke, nah baik. Ibu juga sangat bersyukur anak-anak Ibu merasakan hal yang baik seperti yang telah disampaikan tadi Ibu. Untuk kedepannya, Ibu berharap kita dapat melaksanakan konseling kelompok ini dengan baik lagi ya, dan lebih semangat tentunya. Baik, kalau begitu kegiatan hari ini cukup sekian. Alangkah lebih baiknya tadi kita telah mengawali dengan doa, tentu kita harus mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Olive, kepada Rahmi yang telah berkesempatan hadir meluangkan waktunya untuk melaksanakan konseling pada pagi hari ini ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik teman-teman, itu tadi video praktik konseling kelompok dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.